Disitulah Al-Ghazali lari umat Islam itu pelariannya itu lari ke tasawuf, lari ke tasawuf. Nah disitulah Al-Ghazali mengajarkan tasawufnya itu supaya mereka tidak lari kepada tasawuf yang salah. Karena tasawuf itu tarekat itu ya ada yang jadi tasawuf yang benar itu adalah tasawuf atau tarekat yang mu'tabarah. Mu'tabarah itu maksudnya tarekat yang punya silsilah kepada sahabat, sampai kepada khulafaur rasyidin, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tasawufnya Al-Ghazali muncul ketika itu. Ya. Jadi lama setelah itu baru muncul nanti pada bab ke-18 itu ada namanya alam pemikiran modern. Umat Islam sudah jenuh dengan kehidupan itu. Ketika itu di Mesir ada seorang tokoh yang datang membawa beberapa alat-alat perang, beberapa alat tentang teknologi sederhana seperti pada masa itu. Umat Islam itu kaget, apa ini? Ternyata itu adalah teknologi yang sangat sederhana dibawa ke Mesir. Di Barat sudah luar biasa perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi itulah kita lihat setting kehidupan masyarakat ketika begini Bu, kalau kita hubungkan ada analisis bahwa penyebab kemunduran dunia Islam itu adalah Al-Ghazali, tasawufnya Al-Ghazali inilah yang menyebabkan dunia Islam mundur, sedangkan di Barat maju karena berkembang pemikiran Ibnu Rus. Ini benar enggak ini analisis betul. Ini? Jadi ada analisa pendapat seperti itu Pak. Jadi latar belakang keilmuannya seperti ini. Itu tadi kami jelaskan bahwa filsafat itu ada filsafat di timur, itulah salah satu tokohnya Imam Al-Ghazali tadi. Kemudian ada filsafat di barat. Di barat ini seperti katakanlah Ibnu Rus, kemudian mereka yang ada di barat ini itu di dalam sejarah ada yang namanya Renaissance. Ya, Renaissance itu adalah kebangunan kembali. Nah, kita membaca dalam sejarah, dikatakan bahwa orang-orang Barat itu seperti Ibnu Sina, Ibnu Tufail, semua itu datang di Cordova karena Islam itu ada daulat Bani Umayyah kedua yang berkuasa di situ, dan disitulah mereka datang belajar. Ya, mereka datang belajar, orang-orang Barat itu datang belajar di sana. Kemudian ilmu yang dia dapatkan itu dia bawa ke Barat, dan itulah yang dia kembangkan. Nah, itu tadi dikatakan Pak Naja bahwa kenapa orang-orang Barat itu maju, karena memang apa yang dia pelajari di Cordova kemarin itu dia tidak mengambil tasawufnya, tapi dia mengambil rasionalnya. Rasionalnya yang diambil, teori-teori sainsnya yang banyak diambil, teori kedokteran ya, teori tentang ilmu alamnya, ilmu buminya yang banyak diambil, dan itulah yang dia kembangkan di Barat, dan itulah yang menjadi sains sekarang ini. Kemudian orang-orang Timur yang datang belajar di situ, dia ambil ilmu tasawufnya, dan itulah yang dia kembangkan di dunia Islam. Ya. Jadi makanya sekarang itu orang-orang Barat sekarang ada namanya new tasawuf, new sufi. Orang-orang Barat itu mereka sangat kaya, mereka sangat senang dengan teknologi, keilmuan rasional yang dia miliki, tapi dia haus dengan kehidupan alam rohaninya. Itu yang disebut dengan New Sufisme. Ada banyak buku-buku yang ditulis oleh New Sufisme. New Sufisme itu maksudnya kehidupan tasawuf kembali, kehidupan baru. Jadi orang-orang Barat itu sudah puas dengan kekayaan apa semua yang dia rasakan di negaranya, tapi dia haus dengan ini. Makanya itu mereka itu ada klub-klubnya untuk mengisi. Ya. Itu dalam buku-buku yang kita biasa baca itu siapa ini bukunya Nasr apa itu ya, itu bagus sekali dibaca bukunya itu tentang New Sufisme.
kebangunan kembali kehidupan tasawuf. Karena orang barat itu memang rasionalnya yang diambil. Makanya itulah yang dia kembangkan di sana. Sementara orang timur ini yang diambil, ide yang dikembangkan di negara Islam. Jadi itulah seperti itu. Saya kira banyak hal sebenarnya yang penting kita pertanyakan ya, berkaitan dengan bagaimana perjalanan ruhani Al-Ghazali, kemudian melahirkan konsep-konsep yang sudah dibukukan dalam 2 buku itu, terutama dari Ihya Ulumuddin dan Mishkatul Anwar itu. Nah, cuma saya sebenarnya masih ada yang mau saya tanya, kalau memang karena ini penting. Tadi dikatakan ada tahalli dan tajalli. Nah, sementara ada konsep lain bahwa untuk bisa kekotoran hati itu bisa kita singkirkan itu kalau nur Allah masuk. Jadi bukan kita yang menyingkirkan, tapi masuknya cahaya Allah di batin itulah yang membuat kekotoran batin itu bisa hilang. Tapi kalau tadi tahapannya Al-Ghazali kan terkesan kita tahalli dulu, kemudian tahalli, baru tajalli. Artinya masuk nur Allah, jadi nur Allah terakhir. Kalau di konsep lain ini dikatakan justru nur Allah lebih dulu itu. Artinya bagaimana dia bisa keluar kekotoran kalau tidak ada cahaya Allah di situ? Jadi kalau jadi mungkin juga ada teori seperti itu, Pak ya. Tapi kalau teorinya Al-Ghazali itu istilahnya teori tawasudnya itu mujahadah. Istilahnya berjuang. Berjuang. Ya, jadi berjuang. Nanti sesudah berjuang, perjuangannya seperti apa? Perjuangannya adalah semua akhlak yang tercela itu kita keluarkan. Semua akhlak tercela. Nah, setelah akhlak tercela itu sudah tidak ada di dalam diri kita masukkan dengan akhlakul mazmumah. Akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, setelah akhlak terpuji itu yang sudah bergelora dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, itulah akan datang tajalli. Jadi tajalli itu adalah semacam tirai yang yang masih tertutup itu akan terbuka. Itu akan terbuka dan situlah kita akan melihat bahwa inilah yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah itu adalah mengenal atau kita berada, seorang hamba itu berada sedekat mungkin dengan Allah. Ini juga konsepnya sangat berbeda dengan bagaimana ma'rifahnya tasawuf falsafi. Kalau tasawuf sunni seperti Al-Ghazali memiliki konsep bahwa ketika seorang hamba itu sudah berada sedekat mungkin dengan Allah, sudah mencapai ma'rifah, itu konsepnya hamba itu tetap hamba dan Allah tetap Allah. Jadi ada hijab antara Allah dengan khaliknya, makhluknya. Tapi kalau dia tasawuf falsafi itu kan memang dimasuki oleh pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat seperti tasawufnya Ibnu Arabi, seperti tasawufnya Al-Khallat, seperti tasawufnya Abu Yasi Al-Bustani, itu mengatakan al-abidu wal ma'bud wahid. Jadi hamba dengan Allah itu bisa bersatu. Sama bersatunya ketika kita membuat kopi. Ada air, ada kopi, ada gula. Ketika dicampur seperti itu, sudah tidak bisa dilihat yang mana kopinya, yang mana gulanya, yang mana airnya, sudah bersatu. Itulah konsep tasawuf falsafi. Konsep tasawuf Islam yang dimasuki pemikiran rasional, dimasuki pemikiran filsafat. Karena memang di dalam ajaran-ajaran filsafat itu ada yang namanya teori emanasi, ada namanya teori nasut, lahut, ada semua teori-teori situ. Karena teori itu adalah memakai akal. Nah, jadi tasawufnya Imam Al-Ghazali betul-betul murni seperti apa yang diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, karena Al-Ghazali itu kan tidak tasawufnya tidak menggunakan sistem tarekat. Ya. Itu yang saya ketahui seperti itu. Nah, sementara kalau yang falsafi itu kan dia menggunakan tarekat. Ya. Sehingga ada mursyid. Iya. Ada guru. Ya. Oke, saya kira banyak sebenarnya Bu. Nanti insya Allah kita sambung lagi pada episode yang berikutnya kalau Ibu masih ada waktu untuk bersama kita dalam
bincang santai tauhid tasawuf. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan karena banyak sekali tadi hal yang bisa kita gali, tetapi intinya adalah ternyata Al-Ghazali pemikirannya berawal dari mujahadah. Jadi sebuah proses perjuangan untuk mendapatkan ma'rifat sehingga mencapai mukasyafah. Nah, sementara Al-Ghazali tidak menggunakan sistem tarekat. Nah, sementara kalau falsafi tadi itu ada konsep wahdatul wujud, yaitu bukan bersatu dalam arti ada dua yang bersatu, tetapi hilang yang satu sehingga tinggal satu. Nah, artinya fungsi hamba itu adalah tidak ada lagi karena tidak terlihat, bukan tidak ada, jadi tidak terlihat sehingga yang terlihat hanya Allah. Nah, jadi saya kira ini saja pemirsa Mimosa TV. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sempat mendengarkan bincang santai kita pada saat ini, dan kepada Ibu Profesor Dr. Hajar Rahmawati MAG sangat kami haturkan banyak terima kasih atas pencerahannya terkait dengan tasawuf Al-Ghazali yang digali dari kitab Ihya Ulumuddin tadi dan Mishkatul Anwar. Kepada Ibu berdua juga saya menyampaikan banyak terima kasih sudah bisa hadir di studio ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.